Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya Adinda Putri W. Afrisya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fadilah. Perkenalkan, nama saya Karmila. Perkenalkan, saya Nurida Fahira. Perkenalkan, nama saya Tengku Anita Sari. Perkenalkan, nama saya Citra Nurlili Hasibuan. Perkenalkan, nama saya Umi Mutia Putri. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai pengertian puasa dalam Al-Quran dan hadis dan nilai pendidikan jiwa dalam puasa. Puasa dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk makan dan minum dengan sengaja. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat. Dalam hukum syara, puasa berarti menahan atau mengendalikan diri dari makan dan minum, berhubungan seksual dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan meninggalkan segala perkara yang mendatangkan kemaksiatan dengan disertai niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa definisi puasa dalam redaksi ayat Al-Quran dan hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran Surah Maryam ayat 26. Ayat di atas menunjukkan bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari perbuatan makan dan minum saja, namun juga menahan, mengekang, atau menahan diri baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang sia-sia, tidak berfaedah, dan mengandung keburukan. Hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lakhwi warrafath, fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltakul inni shaimun. Artinya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghwu, yaitu perkataan, perbuatan yang tidak berfaedah dan rafath. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Baiklah, selanjutnya dasar hukum puasa. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilala faqala
idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ughmiya 'alaikum fa'uddu salasina, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang hilal atau bulan sabit. Lalu beliau bersabda, jika kalian melihat hilal bulan sabit, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya kembali, maka berbukalah. Namun jika hilal terhalang mendung, maka genapilah hitungan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam puasa. Puasa dalam syariat Islam terdapat dua macam, yaitu puasa wajib dan sunnah. Menurut para ahli fikih, puasa yang ditetapkan syariat terbagi 4 macam, yaitu puasa fardu. Yang termasuk ke dalam puasa fardu yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nasar. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Adapun puasa sunnah antara lain yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa pertengahan bulan 13, 14 pada setiap bulan Komariah, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa Muharram yaitu tanggal 19 dan 10, dan puasa Daud, puasa Rajab. Yang ketiga yaitu puasa makruh. Menurut fikih, 4 mazhab yang termasuk ke dalam puasa makruh, yaitu puasa pada hari Jumat secara tersendiri, puasa sehari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan, dan puasa hari Syak atau meragukan. Yang terakhir yaitu puasa haram. Puasa yang apabila dilakukan maka dapat dosa. Di antaranya itu puasa seorang istri tanpa suami, puasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, puasa pada hari tasyrik, puasa wanita haid, dan puasa nifas serta puasa dar atau berpuasa setiap hari tanpa berbuka. Perkara yang dapat membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja, yaitu memasukkan benda baik berupa makanan, minuman, atau benda lain ke dalam mulut secara sengaja yang menyebabkan makanan atau minuman tersebut masuk ke dalam perut, maka hukumnya puasanya adalah batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, yaitu muntah dengan sengaja seperti memasukkan tangan atau benda ke dalam kerongkongan, maka batallah puasanya. Yang ketiga, haid dan nifas. Apabila saat melaksanakan puasa lalu datang haid atau nifas pada perempuan, maka pada saat itu pula batal puasanya. Yang keempat, memasukkan jarum atau suntik ataupun cairan ke dalam tubuh. Yang kelima, gila, yaitu orang yang mengalami kegilaan tidak diwajibkan berpuasa. Namun jika sedang berpuasa lalu tiba-tiba mengalami gila, maka hukum puasanya adalah batal. Yang keenam, memasukkan benda melalui 2 lubang. 2 lubang yang dimaksud ialah kubul dan dubur. Yang ketujuh, hubungan seksual atau jima, yaitu melakukan jima di siang hari pada bulan puasa, baik sampai pada keluar mani ataupun tidak, maka puasanya batal dan dikenakan hukum hudud. Yang kedelapan, mengeluarkan mani dengan sengaja, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja pada siang hari saat berpuasa, maka dapat membatalkan puasa. Nilai pendidikan jiwa dalam puasa. Perintah menjalankan ibadah puasa tiada lain merupakan latihan pengendalian diri agar manusia memiliki jiwa yang sehat serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan yang sia-sia, melanggar etika, moral, hukum maupun norma-norma kehidupan sosial yang baik. Nilai-nilai pendidikan jiwa yang terdapat dalam ibadah puasa. 1. Pembersih jiwa dan menyehatkan jiwa. Kedua, menyehatkan fisik. Ketiga, mendidik kemauan dan keinginan yang kuat. 4. Melawan hawa nafsu. 5. Menajamkan
perasaan terhadap nikmat Allah. 6. Kasih sayang terhadap sesama. Puasa merupakan momentum berharga untuk menghadirkan mental yang sehat. Sebab dalam puasa terkandung latihan-latihan kejiwaan yang harus dilalui. Misalnya berlaku jujur, dengan menahan lapar dan dahaga baik dikala bersama orang maupun saat sendirian. Kepribadian yang terbentuk dari puasa wajib adalah sebagai berikut. A. Selalu bersyukur akan karunia yang diberikannya. B. Berperangai luhur dan dapat mengontrol nafsu dalam keinginan manusia biasa. C. Sabar dan tahan dengan ujian. D. Memiliki rasa cinta kasih sama manusia, dan lain sebagainya. Sejalan dengan penjelasan di atas, lingkup psikologi kepribadian yang terbentuk dari memaknai tujuan puasa untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa antara lain: 1. Menjaga lisan dari berdusta, mengumpat, memfitnah, dan lain sebagainya. Kedua, tidak melihat dan melakukan apa yang dibenci Allah. Ketiga, mengendalikan pandangan. Keempat, mengendalikan pendengaran dari segala sesuatu yang tercela. Kelima, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui ibadah dan lain sebagainya. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.